kita menegaskan, jangan sampai kita termasuk rombongan atau yang bisa berstatus mafia itu. Bahwa ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, bahwa pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Bagaimana mau berubah? Sekjen partai yang ada di poros perubahan itu korupsinya paling besar, Bang. 8, triliun, 8, triliun, ini 8,3 dan itu memukul secara signifikan, secara solid. Katakan tidak pada hal korupsi. 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 Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 17 Mei. Adapun penetapan tersangka ini lantaran Johnny terseret kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station atau BTS 4G. Menanggapi hal tersebut, Nasdem partai yang menaunginya buka suara. Reformasi dulu punya beberapa agenda, sebagian sudah beres. Nah, agenda KKN, kolusi, korupsi, nepotisme sekarang masih ada dan seakan merebak secara pelan-pelan. Nah, ini yang harus dibereskan. Kalau Pak Anies bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi presiden, saya ikut milih dia. Kalau dia bisa jelaskan kepada saya, begini cara saya, kalau tidak akan terjadi korupsi selama saya memerintah, saya pilih dia, biar saya kader PDIP. Jadi kita ini jujur, jadi nggak usah sok lebih bersih dari yang lain. Disinilah hebatnya Anies. Jadi kalau dibilang tadi, adakah korupsi di DKI selama Anies? Saya bilang pasti ada. Mau kita buka-bukaan? Ayo kita lakukan pansus. Turun KPK, periksa kembali ulang. Kalau kita mau jujur, itu kayak kentut, ya. Kita nggak bisa raba, baunya kerasa. Bagaimana proyek dibagi-bagi, bagaimana proyek nggak selesai ditutupin. Udah deh. Di mana ada percaya di Republik ini tidak ada kasus? Coba saya tanya, jujur. Kalau ada kemauan politik bisa dibereskan. Tapi kalau tidak ada kemauan politik sulit. Karena urusan seperti ini membutuhkan sikap yang tegas dari yang paling atas. Ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, maka pemberantasan korupsi. Narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak. Narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak. Narasi perubahan itu kan mengesankan dirinya suci, Bang. Dirinya baik, Bang. Tapi kasus ini tentu ibarat hujan setahun, nah kena panas sehari ini. Selesai barang. Nah, tapi satu hal ya, bahwa kasus Pak Johnny Plate ini tentu menjadi beban dan pukulan telak bagi partai politik yang ada di poros perubahan. Bukan hanya bagi Pak Surya Paloh, bukan hanya bagi Nasdem, bukan hanya bagi Anies, tapi PKS dan Demokrat agak sulit membangun narasi perubahan. Soal bagaimana ada mafia di dalam sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ini bukan masalah baru bagi umat manusia. Kalau masalah, anak-anak mahasiswa ini semua udah tahu masalah. Mereka tahu tiap hari mereka bahas. Yang kita ingin dari dia itu, hope-nya apa? Which part do you want to change? How you gonna change it? In what way? Jangan kalau semua masalah Pak. Zaman Pak Jokowi banyak masalah, zaman Pak SBY banyak juga. Zaman Pak Harto apalagi. Ini kan ada namanya Anies Baswedan. Katanya mau pembaharuan. Kasihlah sama rakyat menunya. Apa yang mau diperbaharui? Kita itu bicara. Kalau orang bicara setengah kebenaran, menutupi kebenaran yang lain, itu sama dengan bohong. Jadi kita itu kalau bicara ya terbuka. Kami menghargai. Anies Baswedan bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, menyinggung soal banyaknya mafia di Indonesia. Mereka menjadi momok dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Padahal ini merupakan salah satu amanat reformasi. Kita kumpul hari ini tepat 25 tahun reformasi di Indonesia. Tapi sambil kita menengok, kok bisa kita sudah 25 tahun dari reformasi yang dulu kita bicara tentang memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sekarang justru muncul mafia A, mafia B, mafia C, dan mafia D. Kata Anies dalam acara bertajuk
Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan yang digelar para relawan Anies di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 21 Mei 2023. Anies menyebut saat ini merupakan panggilan untuk berkomitmen memberantas para mafia di tanah air. Menurutnya, bila pemimpin di Indonesia tidak sensitif atas maraknya mafia, maka Indonesia akan rusak oleh mafia itu. Sekarang kita berkomitmen untuk memberantas mafia-mafia yang ada di Republik ini. Proses terjadinya itu pelan-pelan. Proses penyimpangannya itu pelan-pelan. Bila pemimpin-pemimpin di Republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia, kata Anies. Kemudian, Anies memberikan analogi tentang perbedaan katak yang dimasukkan dalam sebuah air dalam panci di atas kompor yang menyala dan pelan-pelan airnya memanas dengan katak yang dilempar ke dalam panci berisi air mendidih. Katak bila dimasukkan ke dalam sebuah panci yang airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor. Nyalakan kompornya pelan-pelan. Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Itu caranya pelan-pelan, ujarnya. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung melompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih, tambahnya. Oleh karena itu, Anies mengajak agar bangsa ini segera menyadari akan pertumbuhan mafia di Indonesia saat ini. Bila tidak, kata Anies, bangsa ini akan habis karena mafia. Saatnya kita menyadari bahwa ini adalah problematika yang harus kita hadapi sama-sama, imbuhnya. Seolah mematahkan argumentasi Anies Baswedan yang koar-koar bahwa salah satu misi Koalisi Perubahan adalah memberantas korupsi. Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, bagaimana Anies akan memberantas korupsi sedangkan sejumlah kader Koalisi Perubahan banyak terjerat kasus korupsi. Yang terbaru adalah petinggi Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut bahwa masa ada harapan bagi Anies Baswedan untuk melenggang terus hingga pendaftaran KPU dan Pilpres 2024. Menurut Adi, yang bisa mengubah keadaan Koalisi Perubahan adalah orang-orang yang ada di dalam koalisi itu sendiri. Jika sudah berkomitmen kuat, maka pengaruh eksternal tidak akan mampu melemahkan mereka. Kalau mau jujur, yang bisa ubah poros perubahan mereka sendiri, bukan faktor intervensi atau faktor hukum. Apa yang membuat poros perubahan surut? Gara-gara Johnny G. Plate misalnya, karena tersangkut hukum. Daftar ke KPU yang tanda tangan ketua partai, sekjennya PLT sudah selesai. Artinya apa? Maju tidaknya bagi saya, bagaimana iman politik ketiga kaum partai tegak lurus ke Anies. Selama ini, Koalisi Perubahan memang mengklaim mendapat intervensi dan usaha penjagalan pencapresan Anies. Bahkan, kasus yang menimpa Johnny G. Plate, yang mana adalah politisi Nasdem, dianggap sebagai kriminalisasi. Namun Adi mengungkap bahwa Anies sendiri berbicara setelah penahanan Johnny G. Plate, tidak ada perubahan apapun dalam koalisi. Jika demikian, seharusnya Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan tidak peduli apa yang terjadi di eksternal, karena yang terpenting adalah penguatan internal. Jangan terlampau peduli dengan hore-hore yang ada. Kasus hukum, bully, caci maki, kalau firm dan solid, kenapa tidak? Tukasnya. Sementara itu, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Dede Yefri Sitorus, mengaku akan memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 jika mampu menjelaskan cara mencegah korupsi saat menjabat sebagai presiden.
Dedi awalnya menepis pernyataan dari Anies hingga Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terkait penegakan hukum yang dinilai tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Menurutnya, di zaman Jokowi, banyak menteri dari partai pendukung pemerintah hingga pimpinan lembaga legislatif yang terjerat kasus korupsi. Masalah penegakan hukum ini persoalan kita semua yang sudah terbukti di selama pemerintahan Jokowi. Berapa menteri dari partai pendukungnya? Kurang apa? Mahkamah Agung, Wakil Ketua DPD, Ketua DPR. Kurang apa lagi bukti selama kalian ini tajam ke atas, kata Dedi. Ia mengaku menghargai kritik Anies yang disampaikan beberapa waktu terakhir. Menurutnya, masalah yang disinggung Anies merupakan keresahan Presiden sejak zaman Soekarno. Dedi mengatakan akan memilih Anies sebagai Presiden jika mampu menunjukkan cara mencegah masalah-masalah itu tidak terjadi. Kalau Pak Anies bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi Presiden, saya ikut milih dia. Kalau dia bisa jelaskan kepada saya, begini cara saya, tidak akan terjadi korupsi selama saya memerintah. Saya pilih dia, biar saya kader PDIP, kata Dedi. Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, menyuarakan berbagai kritik terhadap pemerintahan era Presiden Jokowi. Di hadapan relawan, dia menyoroti bercokolnya para mafia di sektor-sektor yang seharusnya dikuasai oleh negara. Anies menyebut para mafia ada di sektor pertanian, proyek-proyek pemerintah, bantuan sosial, kesehatan, bahkan hingga pemilu. Dia berjanji akan memberantas para mafia itu jika berkuasa nanti. Mafia-mafia ini berderet. Ada mafia bagian tanah, ada parkir, mafia kesehatan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya, termasuk mafia BTS itu, kata dia dalam temu akbar kebangsaan Minggu 21 Mei 2023. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu meminta hukum harus tegak bukan hanya ke masyarakat bawah, namun juga ke seluruh elemen masyarakat. Tunjukkan hukum bukan hanya tegak ke bawah, tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan, tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya, kata Anies Baswedan.